dari jurusan bioteknologi angkatan yang saya angkatan 2020. Untuk saya sendiri, saya Hamdan dari jurusan bioteknologi juga angkatan 2020. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara saya tadi. Tentunya di alam ini banyak sekali kelimpahan, baik itu hewan, tumbuhan, dan itu kita kembali pada pedoman hidup kita. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 24 menjelaskan bahwa sesungguhnya perumpamaan duniawi itu bagaikan air hujan yang Allah turunkan di bumi dan membuat tanaman-tanaman dengan subur. Kemudian dikonsumsi atau diantaranya dimakan oleh tumbuhan dan hewan. Dimakan oleh manusia dan hewan. Kemudian manusia itu dan hewan tentunya mengeluarkan limbah. Dan di sini kita berpikir secara logis bagaimana kita ini mengolah limbah hewan dan manusia. Apakah kita biarkan untuk pencemaran lingkungan kita atau hanya dia? Maka dibutuhkan suatu ilmu pengetahuan untuk mengolah limbah-limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, tentunya hewan dan manusia. Tentunya di sini ada limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga. Solusinya itu untuk membuat biogas. Next, nah, biogas. Selain limbah kotoran hewan, kemudian limbah rumah tangga, tentunya ada alternatif lain yang digunakan untuk membuat biogas. Saya kira di sini banyak sekali total ada yang berada di desa Tanjung Kira, khususnya Mas Toro. Pasti banyak kelihatan kok dan rumput laut. Nah, di sini ada beberapa jenis rumput laut yang berpotensi digunakan untuk membuat biogas. Tentunya ini bukan suatu kerang-kerangan. Ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti zaman dahulu. Dan sekarang kita tugasnya mereview kembali agar teman-teman bisa memahami dan mengenal kembali ternyata rumput laut itu bisa dijadikan dan didaur ulang menjadi gas. Gas yang kita kenal itu apa? Bukan gas, itu karunya gas LPG. Nah, gas LPG. Gas LPG itu kan dia dibuat dari gas alam atau yang dihasilkan dari gas energi fosil. Nah, energi fosil itu jika kita ambil setiap harinya atau setiap waktu, maka dia akan semakin berkurang. Ketika semakin berkurang, maka manusia akan tergantung dengan energi fosil atau gas yang dihasilkan dari gas-gas alam. Maka diperlukan alternatif lain seperti bioenergi, khususnya biogas. Sebenarnya bioenergi itu banyak sekali. Jika kita mencari Google, banyak sekali. Hanya kita mahasiswa atau siswa yang tidak pernah lepas dari internet. Jadi cari saya kalau memang ingin penasaran dengan bioenergi. Di sini ada rumput laut Kaulapa racemosa. Ada yang pernah lihat? Hah? Ini bisa dimakan? Masa nggak bisa? Kita dikasih makan. Kampung saya dikatakan jeraha. Kenal. Kemudian ada Sargassum dubli, kacung. Yang selanjutnya ada Ulva laut. Ada yang pernah lihat? Gama. Kalau orang Muna mungkin pernah lihat kamu. Mana orang Muna? Ini ya. Nah. Next. Oke, kita beralih pada manfaat bioenergi, khususnya biogas. Bioenergi itu dia merupakan energi yang dapat terbarukan. Kalau energi yang dapat terbarukan, sedang tahu? Mana paman yang oh, gas menjadi IPS mempelajari IPA. Kemudian ada namanya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya motor-motor sekarang yang kita pakai yang mengeluarkan namanya asap dari knalpot. Asap itu dikenal sebagai apa namanya kalau dalam bahasa kimianya? Pelajaran SMP. Polusi. Bukan polusi kalau bahasa kimianya karbon dioksida atau
ada di lingkungan kita oleh kendaraan-kendaraan yang kita gunakan sekarang ini dapat berkurang. Sebenarnya ada solusi lain untuk mengatasi polusi yang ada di lingkungan kita. Seperti sekarang ada namanya sepeda listrik. Tapi jika kita pikir secara berkepanjangan, jika kita gunakan listrik untuk kendaraan seperti pesawat listrik, kalau kita berjalan jauh jangan sampai lowbat tengah jalan. Pesawat kita akan jatuh. Ya? Kalau berpikir secara logisnya. Kemudian mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Tadi sudah dijelaskan, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Next. Biogas. Coba satu dulu ya. Coba. Next. Ada yang tahu biogas? Sudah dijelaskan tadi, tidak tahu lagi. Biogas. Oh, terlalu cepat kan? Oh, sekarang apa lagi? Oke, biogas. Nah, ini orang tadi kita bacakan. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari fermentasi hingga rumah tangga, membuat dan tanaman air oleh aktivitas bakteri anaerobik yang dengan fermentasi substrat menjadi tingkat gas metana. Jadi selain itu gas metana. Selanjutnya pasti banyak yang di jalan-jalan tak apa? Jalan-jalan yang apa itu? Tai. Bukan, makanan sapi terlalu juga maksudnya terlalu lah. Kotoran sapi dari pengetahuan kita bisa digunakan sebagai apalagi yang biogas. Dia itu dalam membuat biogasnya difermentasi oleh bakteri anaerob atau bakteri yang memfermentasi tanpa oksigen. Difermentasi dengan menggunakan namanya fermentor. Kalau dalam skala industri itu dia menghasilkan beribu-ribu gas. Kalau dalam skala labnya dia sedikit. Tapi alatnya sangat sederhana. Kita bisa rakit sendiri. Kalau ingin membuat bisa dengan menggunakan ban dalam. Ban dalam itu kan ada katup. Dirakit, dibuatkan selang sebagai aliran gas dan dibuatkan namanya katup sebagai pengeluaran gas nanti untuk dipindahkan ke wadah yang selanjutnya. Jul. Masih terus Berapa? masih 10 menit 16 lanjut saja. Oke, next. Nah, sekarang kita beralih ke metode atau mekanisme pembuatan biogas. Kalau yang membuat biogas kita buka ini. Kalau yang kita kurangi atau yang bisa minta dengan nanti pertama biogas dengan minta yang ini. Kemudian proses pembuatan biogas itu dari kotoran sapi terjadi karena adanya dekomposisi bahan organik secara anaerob atau tertutup dari udara bebas. Kemudian ada namanya proses untuk tahap selanjutnya itu proses pengubahan bahan organik secara anaerobik dan fakultatif dalam kondisi tanpa oksigen untuk mengurangi bahan organik menjadi produk yang stabil dan produk yang berbagai seperti metana 50-70% dan karbon dioksida 25-45%. Jadi kalau kita membuat biogas itu dari kotoran sapi hasilnya itu sangat banyak. Tentunya kalau kita menggunakan biogas dibanding dengan minyak tanah tentunya sistemnya berbeda. Kalau kompor pakai minyak tanah kan dia lubangnya banyak, besar baru banyak. Karena dia tidak mudah menguap, makanya dia pakai sumbu. Kalau biogas dia sangat kecil. Kenapa kecil? Dan perbandingan dengan minyak tanah.
Jadi kan minyak tanah gampang menguap karena gas. Kami ada gas mudah menguap. Kalau lubang ini yang besar, maka ini dapat menimbulkan kebakaran. Jika kebakaran kan kita sudah tidak punya rumah. Jadi tahu. Senyum. Nah, tadi sudah disinggung terkait biodigester. Ada namanya skala industri dan skala perusahaan. Jadi biodigester itu merupakan tempat di mana material atau substrat organik diurai bakteri secara anaerob tanpa udara menjadi gas CH4. Cepat. Nah, mekanis apa namanya? Kemudian CO2. Apa CO2? Nice. Lanjut, biodigester harus dirancang sedemikian rupa sehingga proses fermentasi anaerob dapat berjalan baik. Kalau biodigesternya rusak, maka kita tidak akan bisa menghasilkan namanya gas. Kalau biodigesternya baik, kita dapat menghasilkan gas yang begitu melimpah. Tentunya gas ini bisa membuat negara kita menjadi maju. Karena kita tahu negara Arab penghasil gas alam dan minyak bumi terbesar di dunia. Yang negara yang mereka sekarang menjadi negara maju. Maka dibutuhkan kita sebagai generasi muda, siswa-siswa sekalian, baik pun saya, teman-teman, untuk mencari alternatif lain untuk membuat negara kita ini menjadi maju. Kasihan sekali negara kita ini sudah banyak pemimpinnya, tapi belum pernah maju. Masih dalam proses berkembang. Padahal sudah merdeka sejak tahun tidak banyak. Pokoknya negara kita merdeka tapi belum pernah maju. Baik, kami akan melanjutkan